Bayangkan seseorang yang sangat kamu cintai, bisa sahabat, pasangan, keluarga, atau bahkan versi dirimu sendiri yang dulu. Kini bayangkan harus melepaskan mereka. Rasanya seperti ada kekosongan yang sulit dijelaskan, bukan? Kita semua pernah mengalami perpisahan yang begitu berat hingga seakan dunia berhenti berputar. Kita ingin waktu melambat, ingin ada kesempatan terakhir untuk mengulang, untuk berkata sesuatu yang belum sempat terucap. Tapi apakah perpisahan itu sendiri yang menyakitkan? Atau cara kita memaknainya yang membuatnya terasa begitu pedih? Dalam filosofi stoicisme, kita diajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Orang-orang datang dan pergi, momen berlalu, dan dunia terus berubah. Namun justru dengan memahami ketidakkekalan ini, kita bisa menemukan ketenangan. Bagaimana cara kita menghadapi perpisahan tanpa terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut? Jika kamu ingin belajar bagaimana menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan menerima hidup apa adanya, subscribe sekarang. Kita akan membahas bagaimana filosofi Stoicism bisa membantu kamu menghadapi perpisahan tanpa kehilangan kedamaian dalam diri. Kebanyakan pria menderita putus cinta karena mereka tidak memahami satu kebenaran sederhana. Rasa sakit adalah kekuatan. Jika Anda tahu cara menggunakannya, sekarang Anda berada di persimpangan jalan. Anda dapat membiarkannya menguasai Anda, atau Anda dapat memanfaatkannya untuk menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Pikirkan tentang itu. Bagaimana kebanyakan pria bereaksi ketika seorang wanita pergi? Mereka memohon, mereka meminta, mereka mencoba menjelaskan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Mereka berkata pada diri sendiri, jika saja dia mengerti, dia akan kembali. Tidak. Itu tidak akan pernah berhasil karena ketertarikan tidak dibangun di atas penjelasan. Itu dibangun di atas emosi, dan semakin putus asa Anda, semakin tidak menarik Anda jadinya. Namun pria yang menang melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia menghilang, dia membangun kembali, dia bertransformasi. Dia tidak hanya pergi tanpa kontak, dia menjadi teka-teki. Dia menjadi pria yang dia pikir tidak akan pernah hilang, dan pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Ini bukan hanya tentang mengabaikannya. Tidak ada kontak bukanlah tindakan pasif di mana Anda duduk dalam diam, berharap dia akan mengulurkan tangan. Tidak, ini adalah perang diam, di mana medan perangnya adalah pikirannya. Setiap detik ketidakhadiran Anda adalah benih keraguan yang tertanam di kepalanya. Apakah aku membuat pilihan yang benar? Mengapa dia tidak mengejarku? Apakah dia sudah melupakan aku? Anda tidak menghalanginya karena Anda marah. Anda tidak menghilang untuk bermain game. Anda menjalankan strategi yang sangat dingin dan penuh perhitungan, sehingga pada saat dia akhirnya melihat ke belakang, dia bahkan tidak akan mengenali pria yang berdiri di depannya. Dan saat itulah penyesalan menghantamnya seperti gelombang pasang. Ini tentang menggeser kekuatan dinamis, menggunakan ketabahan dan psikologi gelap untuk membuatnya merasakan beban penuh dari keputusannya. Dia berharap untuk menghancurkan Anda, tetapi Anda bangkit. Dia berharap Anda menjadi pahit, tetapi Anda acuh tak acuh. Dia berharap Anda terjebak, tetapi Anda tumbuh lebih besar darinya. Sehingga dia mulai mempertanyakan, apakah dia pernah benar-benar mengenal Anda. Dan saat itulah dia mulai merasakannya. Putus cinta 10 kali lebih keras dari yang pernah Anda lakukan. Jika Anda sudah selesai menderita, jika Anda siap untuk berhenti menunggunya dan mulai mengubah diri Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Rasa sakitku memicu kekuatanku. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Mengubah emosi, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Sekarang rasanya seperti beban dunia menekan Anda. Kenangan itu, what ifs, pemutaran ulang konstan, setiap percakapan, setiap kesalahan, itu menyesakan. Anda bangun memikirkannya. Anda pergi tidur dengan rasa sakit yang sama di dada Anda. Tetapi bagaimana jika saya katakan rasa sakit ini bukanlah musuh Anda? Itu adalah senjata terhebat Anda. Kebanyakan pria hancur karena patah hati. Mereka menenggelamkan diri dalam gangguan, minum, hubungan yang tidak berarti, menggulir tanpa akhir apapun untuk mematikan kekosongan mereka. Mereka memohon, mereka meminta, mereka mengejar, berpikir bahwa jika mereka hanya mengatakan kata-kata yang tepat, jika mereka hanya membuktikan nilai mereka, dia akan kembali. Tidak, itu tidak akan pernah berhasil karena ketertarikan bukan tentang logika, itu tentang emosi. Dan semakin putus asa Anda tampaknya, semakin sedikit nilai yang Anda pegang.
Namun pria yang tabah tidak lari dari rasa sakit. Dia tidak membiarkan rasa sakit itu melahapnya. Dia mengambilnya dan membentuknya menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Bayangkan pisau yang ditempa. Itu tidak berbentuk tanpa api, tanpa tekanan, tanpa dipukul menjadi bentuk. Anda berada dalam api sekarang, dan apa yang Anda lakukan selanjutnya akan menentukan apakah Anda keluar lebih kuat atau biarkan diri Anda hancur menjadi abu. Rasa sakit hanyalah energi, dan energi ketika dikendalikan dengan benar adalah kekuatan mentah. Setiap emosi yang Anda rasakan, kemarahan, kesedihan, penyesalan, dapat digunakan jika Anda menyalurkan energi itu ke pusat kebugaran, pekerjaan Anda, tujuan Anda. Anda menciptakan sesuatu yang tak terhentikan. Setiap kali Anda merasa ingin mengiriminya pesan, turun dan lakukan 50 push-up. Setiap kali Anda mulai merindukannya, luangkan waktu 1 jam lagi untuk membangun masa depan Anda. Ubah penderitaan Anda menjadi kekuatan, dan segera Anda bahkan tidak akan mengenali pria yang Anda jadikan ini. Kebenarannya, dia mengharapkan Anda untuk tetap hancur. Dia mengharapkan Anda untuk terjebak, memutar ulang masa lalu, menunggu penutupan yang tidak akan pernah datang. Dia mengharapkan Anda untuk tetap menjadi pria yang sama yang dia tinggalkan. Tetapi pria itu telah pergi, dan saat dia menyadari, saat itu dia melihat Anda berkembang, alih-alih menderita, saat itulah dia mulai merasakannya. Tidak ada yang menghantui seorang wanita lebih dari kesadaran bahwa pria yang ditinggalkannya telah menjadi pria yang tidak bisa lagi dimilikinya. Saat itulah penyesalan muncul, tetapi saat itu bahkan tidak akan menjadi masalah bagi Anda, karena Anda telah naik level di luar jangkauannya. Jika Anda sudah selesai membuat keputusan dari tempat yang lemah, jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali, komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya, mereka tidak menguasai saya. Nomor 2, dingin, menghilang, dan menjadi teka-teki. Diam adalah respons paling kuat yang dapat Anda berikan kepada seorang wanita setelah putus cinta. Itu bukan kelemahan, itu adalah senjata. Ketika Anda menghilang tanpa jejak, ketika Anda menghapus diri Anda sepenuhnya, Anda menciptakan sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Hindari melihat dia. Dia pikir dia sudah menemukan Anda. Dia pikir Anda akan menjangkau, bahwa Anda akan berjuang untuknya, bahwa Anda akan memohon kesempatan lain. Dan ketika Anda tidak melakukannya, saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Kebanyakan pria gagal tanpa kontak karena mereka tidak benar-benar berkomitmen untuk itu. Mereka meninggalkan remah roti kecil, menyukai postingannya, memeriksa ceritanya, berharap dia memperhatikan. Tidak, itu bukan pelepasan yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin menggeser kekuatan Anda, tidak hanya diam, Anda menghilang. Tidak ada teks, tidak ada panggilan, tidak menonton media sosialnya, tidak ada pesan tidak langsung melalui teman bersama. Anda menjadi hantu. Dan disinilah psikologi gelap berperan. Ketika sesuatu tiba-tiba hilang, pikiran mulai mendambakannya. Itu disebut efek Zeigarnik. Orang lebih mengingat situasi yang belum selesai daripada yang sudah ditutup. Dan saat ini Anda adalah cerita yang belum selesai dalam benaknya. Ketidakhadiran Anda menjadi pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Dia tidak akan langsung merasakannya. Pada awalnya, dia akan berpikir Anda hanya memberinya ruang. Kemudian dia akan berasumsi Anda mencoba membuatnya merindukan Anda. Tetapi seiring berjalannya waktu, saat Anda terus terdiam, saat itulah hal itu mulai menyakitkan. Saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki akses kepada Anda, bahwa dia tidak tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, atau bahkan apakah Anda peduli lagi, saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Karena kenyataannya adalah orang-orang tidak menghargai apa yang selalu mereka akses. Jika dia terbiasa dengan Anda yang tersedia, dia menganggap Anda biasa saja. Dan satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan menyingkirkan diri Anda sepenuhnya. Semakin sedikit dia tahu tentang Anda, semakin dia memikirkan Anda. Semakin dia memikirkan Anda, semakin dia mulai meragukan keputusannya. Dan pada saat dia akhirnya mulai merindukan Anda, pada saat dia mempertimbangkan untuk menghubungi Anda bahkan tidak akan menjadi pria yang sama seperti yang ditinggalkannya. Anda akan berevolusi melampaui harapannya. Jika Anda sudah selesai menjadi dapat diprediksi, jika Anda siap untuk mengendalikan bingkai, komentar di bawah ini. Saya pergi tanpa jejak. Nomor 3. Bingkai yang tak tergoyahkan, menguasai kontrol emosional. Saat dia pergi, dia mengharapkan sesuatu dari Anda, reaksi. Apakah itu kesedihan, kemarahan, putus asa, atau bahkan kebencian? Dia ingin melihat sesuatu. Mengapa? Karena emosi sama dengan keterikatan. Dan selama Anda bereaksi secara emosional padanya, Anda masih dalam kendalinya.
Tetapi apa yang terjadi ketika Anda tidak bereaksi? Apa yang terjadi ketika Anda tetap tenang, dan sama sekali tidak tergoyahkan? Saat itulah kekuatan bergeser. Kebanyakan pria hancur setelah putus cinta. Mereka membiarkan emosi mereka mendikte tindakan mereka. Mereka mengirim pesan emosional yang panjang, mencoba menjelaskan. Mereka memeriksa media sosialnya secara obsesif, mencari petunjuk tentang hidupnya. Mereka membiarkan frustrasi mengambil alih, menyerang dalam kepahitan, atau mencoba membuatnya cemburu. Dan setiap gerakan itu memberitahunya satu hal, dia masih mengendalikan pikiranmu. Pria yang tabah beroperasi secara berbeda. Dia mengerti bahwa emosi itu alami, tetapi bertindak berdasarkan emosi itu adalah pilihan. Dia tidak menyangkal rasa sakit, tetapi dia juga tidak membiarkannya memakannya. Dia menguasainya. Disinilah Anda mengadopsi prinsip ketidakpedulian. Ketidakpedulian bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Ini tentang benar-benar mencapai titik di mana tindakan dan kata-katanya tidak lagi mengguncang Anda. Apakah dia melanjutkan atau kembali? Tidak masalah, karena dunia Anda tidak berputar di sekelilingnya lagi. Dan disinilah psikologi gelap berperan. Ketika seseorang mengharapkan reaksi emosional dan tidak mendapatkannya, mereka mulai mempertanyakan kekuatan mereka sendiri. Inilah yang akan lebih mengganggunya daripada apapun. Dia berharap melihat Anda terluka, tetapi sebaliknya, Anda tidak tergerak. Dia pikir Anda akan mencari validasi, tetapi sebaliknya Anda benar-benar diam. Dia berharap Anda akan mengawasinya, tetapi Anda telah menghilang sepenuhnya, sehingga dia bahkan tidak tahu apakah Anda masih ada dalam pikiran Anda. Inilah yang membuatnya merasakan perpisahan lebih keras daripada yang pernah Anda alami. Karena ketika Anda memegang bingkai, ketika Anda menunjukkan bahwa tidak ada yang menggoyahkan Anda, dia tidak punya pilihan selain mulai meragukan keputusannya. Jika Anda sudah selesai bereaksi, jika Anda siap untuk mengambil kendali penuh atas emosi Anda, komentar di bawah, "Saya mengendalikan pikiran saya, tidak ada orang lain yang melakukannya." Nomor 4, pergeseran sosial, penemuan kembali strategis. Sekarang dia berasumsi dia tahu siapa Anda. Dia berasumsi bahwa ketika dia meninggalkan Anda tetap sama. Bahwa Anda masih menjalani rutinitas yang sama, memikirkannya, terjebak dalam siklus yang sama. Dan asumsi ini adalah senjata terhebat Anda. Kebanyakan pria setelah putus cinta tetap stagnan. Mereka mengisolasi diri, tenggelam dalam emosi mereka, atau mencoba membuktikan sesuatu di media sosial dengan postingan yang dipaksakan dan kebahagiaan palsu. Bukan begitu cara Anda memainkan permainan ini. Sebaliknya, Anda membuat gerakan nyata. Anda mengubah seluruh realitas Anda. Bukan untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah mencoba membuat mantan cemburu. Secara langsung memposting jebakan haus, pamer, berbagi berlebihan. Tidak, itu emosional. Dan emosi menunjukkan kelemahan. Yang perlu Anda lakukan adalah berevolusi dengan sangat kuat sehingga dia bahkan tidak mengenali pria yang Anda jadikan. Tingkatkan lingkungan Anda. Mulailah pergi ke tempat baru, bertemu orang baru, membangun kebiasaan baru. Jadilah sangat terlibat dalam pengembangan diri, sehingga Anda bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dan inilah psikologi gelap di baliknya. Wanita membenci gagasan digantikan, tapi yang benar-benar membuat mereka takut adalah ketidakrelevanan. Ini bukan hanya tentang Anda menemukan seseorang yang baru. Ini tentang Anda berevolusi di luar jangkauannya. Dia ingin percaya bahwa dia adalah bagian penting dalam hidup Anda. Tetapi ketika dia melihat Anda berkembang tanpanya, ketika dia menyadari bahwa dia hanya sebuah bab dan bukan seluruh buku, saat itulah itu menimpanya. Bahkan jika dia tidak mengikuti Anda di media sosial, percayalah dia memperhatikan, atau setidaknya seseorang yang dia kenal memperhatikannya. Setiap gerakan yang Anda buat, setiap perubahan halus dalam energi Anda, semuanya kembali padanya. Dan ketika versi pandangan yang pernah dia kenal tidak ada lagi, saat itulah dia mulai merasakan kekosongan. Karena sekarang pertanyaannya bukanlah, apakah dia merindukanku? Tetapi bagaimana dia bisa melupakanku begitu cepat? Dan begitu pertanyaan itu memasuki pikirannya, dia mulai mengejar Anda. Jika Anda sudah selesai hidup di masa lalu, jika Anda siap menjadi pria yang tidak dapat dia jangkau lagi, komentar di bawah, "Saya berkembang melampaui masa lalu." Nomor 5, kekuatan ketidakpedulian. Tidak ada kebencian, tidak ada cinta, hanya tidak ada. Lawan dari cinta bukanlah kebencian, itu ketidakpedulian. Kebanyakan pria salah dalam hal ini. Mereka berpikir bahwa menunjukkan kemarahan, kepahitan, atau mencoba memenangkan perpisahan akan membuktikan nilai mereka. Tidak, itu masih keterikatan emosional.
Anda lihat, selama Anda merasakan sesuatu, cinta, benci, frustrasi, dia masih memiliki kekuasaan atas Anda. Setiap kali Anda bereaksi padanya dengan cara apapun, bahkan secara negatif, Anda memperkuat gagasan bahwa dia masih penting dan itu membuatnya tetap memegang kendali. Pria yang tabah tidak membuang waktu untuk hal-hal di luar kendalinya. Dia membuat pilihannya dan Anda menerimanya. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda menolak untuk dikendalikan oleh apapun kecuali pikiran Anda sendiri. Pikirkanlah, jika dia melihat Anda marah, dia tahu Anda masih peduli. Jika dia melihat Anda mencoba memamerkan dirinya, dia tahu dia masih punya ruang dalam pikiran Anda. Tetapi jika dia tidak melihat apa-apa, jika Anda bertindak seolah-olah dia tidak pernah ada, seolah-olah dia hanya wajah lain di tengah keramaian, saat itulah dia mulai merasakan perpisahan yang lebih berat daripada yang pernah Anda rasakan. Mengapa? Karena wanita mengharapkan pria untuk bereaksi. Mereka mengharapkan drama, mereka mengharapkan pengejaran, mereka mengharapkan emosi. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, ketika Anda bertindak seolah-olah dia tidak pernah penting, saat itulah keraguan diri mulai merayap masuk. Dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku berarti baginya? Apakah aku hanya pengalaman lain? Bagaimana dia bisa begitu tidak terpengaruh? Dan saat itulah dia mulai memeriksa, menggulir media sosial Anda, bertanya kepada teman-teman Anda tentang Anda, mencari tanda-tanda bahwa dia masih ada dalam pikiran Anda. Tetapi saat itu, Anda bahkan tidak akan peduli. Karena ketidakpedulian sejati tidak datang dari kepura-puraan. Itu datang dari menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi hadiahnya. Jika Anda sudah selesai membuang-buang energi di masa lalu, jika Anda siap untuk melepaskan sepenuhnya, komentar di bawah, saya tidak berutang apapun pada masa lalu. Nomor 6. Efek kelangkaan menjadikan diri Anda sumber daya yang terbatas. Orang hanya benar-benar menghargai apa yang tidak dapat mereka miliki. Dan sekarang dia pikir dia masih memiliki akses kepada Anda. Tidak secara langsung, mungkin, tetapi dalam benaknya Anda masih tersedia. Dia berasumsi bahwa jika dia ingin menjangkau, Anda akan menjawab. Bahwa jika dia menunjukkan sedikit minat, Anda akan kembali. Dan selama dia percaya bahwa dia tidak merasa kehilangan. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan tetap tersedia setelah putus cinta. Mereka tidak mengejar, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya menghilang. Mereka berlama-lama, mereka membiarkan pintu terbuka. Mereka mengatakan hal-hal seperti, mungkin di masa depan, atau mereka menanggapi remah rotinya, berpikir itu pertanda dia ingin kembali. Tidak, itu bukan kekuatan, itu kelemahan yang disamarkan sebagai harapan. Anda perlu memahami satu hal, apa yang selalu tersedia tidak pernah dihargai. Jika dia pikir Anda akan selalu menjadi pilihan, dia tidak punya alasan untuk merasakan ketidakhadiran Anda. Tetapi saat dia menyadari dia kehilangan semua akses kepada Anda, saat itulah penyesalan muncul. Inilah mengapa Anda tidak pergi tanpa kontak. Anda membuat diri Anda langka dalam segala hal. Anda tidak mengabaikan pesannya. Anda menjadi tidak dapat dihubungi. Anda berhenti pergi ke tempat yang sama. Anda berhenti berada di dunianya sepenuhnya. Jika dia mencoba untuk memeriksa Anda, yang dia temukan hanyalah ruang kosong di mana Anda dulu berada. Dan inilah perubahan psikologis. Orang menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki. Itu adalah sifat dasar manusia. Kelangkaan menciptakan permintaan. Semakin sulit untuk mengakses sesuatu, semakin berharga jadinya. Ketika Anda selalu ada, dia memiliki kemewahan untuk menerimanya begitu saja. Tetapi sekarang Anda adalah misteri. Sekarang Anda adalah sesuatu yang langka. Tiba-tiba dia mulai bertanya-tanya, apakah dia pernah benar-benar memilikimu? Pada saat dia menyadari bahwa perhatian Anda tidak lagi gratis, bahwa kehadiran Anda bukan lagi pilihan, bahwa dia mungkin telah kehilangan Anda untuk selamanya, saat itulah dia merasakan perpisahan 10 kali lebih keras daripada yang pernah Anda rasakan. Jika Anda sudah selesai menjadi pilihan, jika Anda siap menjadi tak tergantikan, komentar di bawah, saya adalah hak istimewa, bukan pilihan. Nomor 7, pengingat halus meninggalkan pemicu psikologis. Sebenarnya, jika dilakukan dengan benar, ketidakhadiran Anda akan menghantuinya lebih dari kehadiran Anda. Mengapa? Karena pikiran tidak pernah melepaskan cerita yang belum selesai. Saat ini, dia berharap Anda menghilang dalam diam. Dia berasumsi bahwa begitu dia berhenti melihat Anda, dia akan berhenti memikirkan Anda. Tidak, bukan seperti itu cara kerjanya. Tujuan Anda adalah meninggalkan pemicu psikologis yang halus, pengingat tidak langsung kecil yang membuat Anda tetap berada di alam bawah, sadarnya tanpa Anda harus menjangkaunya. Dan inilah kuncinya.
Anda melakukan ini dengan mudah. Kebanyakan pria berusaha terlalu keras untuk membuktikan bahwa mereka telah melupakan. Mereka memposting perangkap kehausan, memamerkan kebahagiaan palsu, atau mencoba membuat mantan mereka cemburu dengan gerakan media sosial yang dipaksakan. Itu emosional, itu lemah. Pria sejati hanya hidup, tetapi dia hidup dengan cara yang membuatnya bertanya-tanya. Dia menjadi misteri. Mungkin Anda memposting gambar bukan untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Dokumentasi Anda sendiri, tetapi di tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Mungkin teman bersama dengan santai menyebutkan, dia berbeda akhir-akhir ini melakukan hal sendiri. Dan hanya itu, tidak ada detail, tidak ada penjelasan, cukup untuk menanam benih. Dan benih itu akan tumbuh saat dia mulai bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Dengan siapa dia? Mengapa dia tampak berbeda? Anda menang karena rasa ingin tahu adalah emosi yang kuat. Dan detik dia menjadi penasaran tentang Anda lagi, dia tidak lagi memegang kendali. Dia akan mulai mencari tanda-tanda Anda, memeriksa profil Anda, bertanya tentang Anda, bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi, mengapa Anda tidak mengejar. Dan semakin dia bertanya-tanya, semakin banyak ruang yang Anda ambil dalam benaknya.